Saya Andi Pujo. Sebagai dosen data science di ITSB, saya melihat IIRC merupakan bagian penting dari proses research and development yang berbasis inovasi di ITSB. IIRC juga menjadi support bagi program studi data science di dalam proyek-proyek penelitian yang berkaitan dengan data analytics dan juga dengan kecerdasan buatan. Bahkan, IIRC juga mendukung ide-ide baru mahasiswa melalui inkubasi startup yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya IIRC, saya yakin dapat menyokong kebutuhan research dan bisnis performance serta menjadi produk HR one-stop solution untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum saya membuka kegiatan hari ini, izinkan saya untuk membaca sebuah pantun. Bikin jus buah pakai blender. Pilih buahnya yang sudah tua. Selamat pagi Insightful Leader. Selamat datang di Leaders Insight Forum episode 2. Bagaimana kabarnya leaders hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga bahagia tentunya. Jadi untuk pagi ini mungkin boleh dibantu ditulis di kolom chat berasal dari mana aja nih untuk leaders, insightful leaders yang sudah join. Itu tadi saya baca ada yang dari Karyamas, ada juga dari Eka Cipta Foundation, kemudian ada juga dari RSUD Umar Wirahadi Kusuma, dan mungkin yang lain boleh bagi yang sudah join nih para leaders untuk bisa menuliskan di kolom chat berasal dari mana gitu. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang di Leaders Insight Forum episode 2. Perkenalkan saya Eko Gali Saputro sebagai moderator kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan secara singkat terkait dengan IIRC, video yang tadi dibuka sebagai pembuka yang barangkali Bapak Ibu di sini baru kenal dengan IIRC. Saya sampaikan sekilas bahwa IIRC atau ITSB Innovation and Research Center merupakan salah satu unit yang berada di bawah kampus Institut Teknologi Sains dan Bisnis yang bertindak sebagai learning ecosystem dengan 4 pilar utama, yakni Skill Talent Pool and Development Center, HR One Stop Solution, Creative and Digital Center, and also Innovation and Research Center. Berdiri sejak bulan April tahun 2024, IIRC terus mengembangkan program-programnya hingga saat ini. Di tahun 2025 ini salah satu terobosan yang IIRC lakukan yakni program Leaders Insight Forum. Adapun forum ini diselenggarakan oleh IIRC sebagai media sharing session yang menghubungkan antara para leaders, praktisi, dan subject matter expert untuk berbagi wawasan, pengalaman, dan strategi praktis guna mendukung pengembangan individu maupun organisasi. Nah, adapun Leaders Insight Forum kali ini merupakan episode yang kedua. Kalau sebelumnya di episode 1 kita telah menyelenggarakan Leaders Insight Forum pada tanggal 9 Januari 2025. Dan untuk pada saat episode 1 itu kita telah belajar pentingnya coaching dan juga mentoring dalam dunia industri untuk peningkatan produktivitas. Dan dalam episode 2 kali ini kita akan belajar dengan topik yang jauh lebih menarik, yakni understanding human mindset in coaching process, yakni tentang mindset atau frame of mind atau cara berpikir manusia dalam proses coaching sehingga membantu para leader atau individu di dalam organisasi dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai target yang diberikan. Wah, ini menarik banget. Dan tentunya hari ini saya didampingi oleh Coach Tina Melinda dan juga Coach Maria Niang. Namun sebelum nanti kita berbincang dengan beliau, dengan pembicara yang luar biasa kali ini, izinkan kami, kita semua untuk dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan himne Sinarmas. Hadirin dimohon untuk tetap menonaktifkan suara dan menaktifkan videonya.
Indonesia, Ibu Pertiwi. Berkarya lambari, kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri yang terbaik bagi Indonesia. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, leaders, untuk berikutnya, sebelum kita memulai sesi yang sangat insightful kali ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Mumpung pagi ini sebelum kita dapat materi, masih pada fresh dan semangat semua. Ayo kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan videonya. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mungkin kami tunggu selama 2 menit Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan video. Nanti akan kami capture oleh panitia dan akan di-share ke grup yang sudah Bapak, Ibu, dan leaders sudah join. Oke, kami tunggu bagi yang belum on cam, boleh mengaktifkan dulu videonya. Dan bagi yang mau menggunakan virtual background, boleh untuk download virtual background-nya. Biar nanti kita seragam nih fotonya nih. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Bagi yang belum, oke, panitia mohon dibantu. Kita akan mulai untuk sesi foto dari halaman 1 terlebih dahulu. Boleh berikan senyum dan gaya terbaiknya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Oke, baik, kemudian untuk halaman berikutnya, halaman kedua, 1, 2, 3. Ganti gaya, 1, 2, 3. Dan untuk halaman yang terakhir, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami harap untuk tetap on cam dan mungkin barangkali ada yang sambil beraktivitas lain juga nggak apa-apa sambil dengerin nanti, dan ini menjadi sebuah insight baru nih di awal tahun kali ini. Baik Bapak Ibu, tidak lupa kami juga mengingatkan sudah dibantu panitia untuk di kolom chat Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir karena nanti yang hadir akan mendapat e-certificate yang akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir boleh untuk mengisi daftar hadir melalui link yang sudah disertakan oleh panitia di kolom chat gitu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke sesi utama di Leaders Insight Forum episode yang kedua. Kali ini masih ditemani oleh coach yang cantik-cantik luar biasa dan yang sangat expert di bidangnya, karena kali ini kita akan berkolaborasi dengan MetaMind yang memiliki expertise dalam sistem teknik meta coaching. Nah, loh, setelah sebelumnya kita bahas terkait dengan coaching, sekarang kita akan membahas bersama MetaMind dengan Coach Mariani Ang terkait sistem teknik meta coaching. Nah, pada kesempatan kali ini di Leaders Insight Forum episode 2, tentunya saya juga ditemani oleh Coach Tina Melinda. Kita sapa dulu untuk Coach Tina dan Coach Mariani. Selamat pagi Coach Tina, Coach Mariani. Selamat pagi, Mas Eko. Selamat pagi semua. Selamat pagi, aduh seger banget ya, energinya sangat positif. Emang beda ya, kalau coach tuh beda dengan ordinary people. Emang harus positif, harus semangat kan, dan harus antusias. Nah, sebagai info ini Coach Mar ini kita biasa sebutnya Coach Mar ya. Boleh ya kita panggilnya Coach Mar aja ya untuk di sesi kali ini. Nah, mungkin sebelumnya bagi rekan-rekan sudah pada kenal dan sudah familiar nih dengan Coach Tina Melinda. Beliau merupakan expert dan juga coach yang sudah berkecimpung di dunia HR lebih dari belasan tahun dan saat ini menjabat sebagai Business Development and Program Director di IIRC dengan berbagai pengalamannya di HR sekarang mengembangkan di Business Development dan Program Director. Nah, di samping itu untuk Coach Mariani Ang dari sini mungkin Bapak Ibu sudah familiar ataupun mungkin baru kenal, saya sampaikan sedikit tentang beliau. Jadi Coach Mariani Ang ini atau Coach Mar itu merupakan seorang profesional coach
coach yang berpengalaman dan beliau juga merupakan founder dari MetaMind yang berfokus pada pengembangan kepemimpinan, mindset, dan transformasi diri. Dedikasinya dalam dunia coaching menjadikannya salah satu figur yang berpengaruh dalam bidang coaching dan kepemimpinan di Indonesia. Dan sebagai informasi, beliau juga menjadi wanita pertama yang membawa ilmu neurosemantics di Indonesia. Wah, pada penasaran nggak sih? Dan tentunya merupakan kesempatan yang sangat berharga kita kehadiran Coach Mar dan juga Coach Tina hari ini. Langsung saja, untuk memulai sesi, saya persilakan ke Coach Tina dan Coach Mar. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu leaders yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menuliskan di kolom chat. Nanti di akhir sesi akan kita bacakan pertanyaannya. Silakan Coach Tina dan Coach Mar. Oke, makasih Mas Eko. Ini kalau Eko ngebuka sesi kita tuh kayaknya langsung bahagia gitu ya. Thank you loh for the warm opening ya Mas Eko ya. Bu Mer, izin saya buka terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak dan Ibu leaders ya. Apa kabar pagi ini? Boleh dong dijawab yang lagi unmute. Gimana kabarnya pagi ini? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Luar Pak, biasa. mood langsung baik, luar biasa ya. Dari site ini kayaknya orange-orange ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi yang ceria dan cerah ini bersama kita IIRC Collaboration dengan MetaMind. Jadi pagi ini kita akan masuk, tadi Mas Eko sudah jelaskan, kita akan ada di Leader Insight Forum episode kedua. Kalau kemarin episode pertama kita banyak bicara soal apa sih coaching itu gitu ya. Kemudian kenapa perlu coaching? Ternyata mempengaruhi productivity, ternyata mempengaruhi motivasi semangat kerja gitu ya. Kemarin kita bahas untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di sesi pertama kemarin. Yang belum nggak apa-apa ya. Ini kita memang nanti akan sedikit ngulik-ngulik lagi sebetulnya, nyenggol-nyenggol lah tipis-tipis. Kemarin kita juga sempat sebutkan di sesi pertama 7 coaching skill, nanti juga akan dijelaskan sedikit. Lalu kemarin kita juga bahas apa sih perbedaan dari coaching dengan approach yang lain seperti consultant, kemudian training gitu ya, mentoring gitu. Nah, dan akhirnya kita juga bicara leader as a coach itu perlu yang namanya attitude, kompetensis, dan structure. Tetapi pada lift pertama kita banyak bicara soal konteks gimana memberikan pelayanan terbaik dengan menggunakan coaching. Jadi kalau Bapak dan Ibu di perusahaannya butuh nih customer service-nya di empowering ya, diperkuat dalam memberikan pelayanan prima dengan teknik coaching, maka kita ada kelasnya seperti kita sudah sampaikan di sesi sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya tadi kan Mas Eko udah jelasin ya IIRC itu apa ya Bapak dan Ibu. Jadi kita memang adalah Executive Education di bawah ITSB. ITSB itu Institut Teknologi Sains Bandung. Ini university ya berbasis ekoindustri yang ada di Cikarang. Ini masih keluarga besar Sinarmas. Makanya tadi di depan kita putar lagu Sinarmas karena kita memang masih keluarga besar dari Sinarmas. Tetapi kita memberikan servis pelayanan tidak hanya untuk keluarga besar Sinarmas, tetapi juga untuk eksternal gitu. Jadi memang Bapak dan Ibu kalau misalnya tertarik tentang training, butuh training gitu, mau bikin in-house, kontak aja kita gitu ya. Izin sedikit promosi, karena mana tahu peserta yang ada di sini emang lagi lihat-lihat nih, siapa ya lembaga yang bisa digandeng gitu. Tenang aja, kita bisa banget digandeng dan suka digandeng gitu ya. Karena kita juga menggandeng orang-orang seperti Bu Mar, tokoh pertama loh wanita yang membawa neurosemantik ke Indonesia. Dan sekarang neurosemantik sudah sangat berkembang di Indonesia. Sudah melahirkan banyak coach, banyak neurosemantik trainer gitu ya. Tentunya tetap mengacu kepada foundernya ya Bu Mar ya. Jadi memang kita tetap berkiblat kepada founder dari neurosemantik itu sendiri. Nanti Bu Mar cerita sedikit lah gitu. Nah, itu Bu Mar, jadi kemarin kita bicara soal lift 1, nah sekarang kita alhamdulillah di pagi hari ini masuk ke acara lift 2 atau Leader Insight Forum kedua yang akan membahas tentang mindset. Apa mindset gitu ya, dan bagaimana konteksnya ke coaching itu sendiri. Nah mungkin Bu Mar bisa kasih spill dikit Bu Mar, silakan Bu.
Terima kasih Bu Tina. Senang sekali akhirnya. Nah, kita Zoom hari ini setelah kita rencana dari bulan lalu ya. Ya, dan selamat pagi teman-teman semua yang hadir di acara ini. Salam sehat sejahtera buat semuanya. Dan ini banyak wajah-wajah baru nih Bu Tina. Saya belum kenal, jadi senang sekali bisa berkenalan di sini. Walaupun ada satu dua yang saya pernah melihat sebelumnya. Wah, ini pembelajar ini. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, kalau tadi dibilang si Mariani ini wanita pertama di Asia ya, itu karena waktu itu nggak ada yang mau belajar gitu loh. Nah, jadi keren kan ya? Keren nih Keren. Mariani wanita pertama. Saya belajar ini tahun 2002, di mana saat itu banyak orang belum mikirin soal berpikir. Jadi kebayang ya, ngapain juga ikut training soal berpikir. Nah, jadi ketika saya mulai tuh, wah banyak orang nanya ngapain juga berpikir itu dipelajari. Namun sekarang kita udah mulai melihat bahwa ternyata berpikir itu adalah drive dari behavior kita, drive dari performance di perusahaan, drive dari productivity, dan drive dari semua tindakan dan ucapan yang kita lakukan. That's why kemudian senang sekali hari ini bisa membahas bersama tentang human mindset ya, tentang mindset apalagi dalam kaitannya dengan coaching. Nah, Bu Tina tadi sempat bahas ya bahwa di sesi pertama, di episode pertama sudah membahas tentang coaching dan juga mentoring dan juga ada beberapa hal terkait beda coaching dengan yang bukan coaching. Dan kalau saya ingat coaching itu adalah selalu memfasilitasi ya, memfasilitasi. Jadi kalau teman-teman, by the way teman-teman udah terbiasakah dengan kata coaching di sini? Udah terbiasa, saya lihat ada satu dua yang ngangguk gitu. Kalau boleh diketik di chat seberapa kenalnya. Oh iya, satu. Yang tambah yang ngangguk dua gitu ya. Apakah sudah kenal dengan dunia coaching? Sudah kenalan tapi belum kenal banget. Baiklah. Nah, kalau di episode pertama bahas tentang coaching dan apalagi ya Bu Tina ya yang dibahas ya di sesi pertama itu ya coach. Nah, iya, kemarin kita ngebahas ini nih. Pertama kita mau lihat dulu nih, sebetulnya coaching itu buat apa gitu ya. Nah, di nextnya kita bahas tuh productivity, positive people. Lalu sebenarnya apa coaching itu dan bagaimana bedanya dengan yang lain? Coba Nas ke next. Nah, kita kemarin ada mapping nih. Jadi kalau misalnya coaching itu berarti sebetulnya dengan menggunakan question atau ask dan dia lebih kepada solution gitu ya. Ini beda-bedanya nih dengan yang lain. Tetapi the most important itu adalah bahwa coaching itu bagaimana membawa proses facilitating tadi kata Bu Mar ya, membawa seseorang dari current situation menuju goals-nya. Nah, empowering their endless potential untuk mencapai tadi goals-nya gitu. Kemarin kita bahas seperti itu, Bu Mar. Dan yang paling penting, kalau kita mau memfasilitasi proses coaching, kitanya udah coachable nggak? Udah siap nggak untuk di coach gitu? Nah, itu kemarin kita bahas, Bu Mar. Ya, so di sini kita lihat bahwa coach itu pada dasarnya adalah berkaitan dengan tujuan. Jadi coach itu adalah fasilitasi, seorang fasilitator untuk memfasilitasi kliennya mencapai tujuan. Dicatat ya, bukan soal masalah nih, soal tujuan. Soalnya di kantor-kantor tuh sering ada yang takut kalau di coach. Waduh, gue dipanggil nih di coaching nih, gue mau di coaching. Salah apa ya gue ya katanya ya. Itu kayaknya udah jadul deh. Kalau ingat coaching, ingatnya masalah. Padahal sebenarnya kalau dipanggil coaching, itu artinya kita siap-siap untuk di-develop. Ya, siap-siap. Sekarang kita masak dulu gula pasir. Gula pasirnya dimasak sampai dia membentuk karamel seperti ini. Gulanya mengkaramel. Sebentar ya Bu, coba di mute. Oke, siap Bu Mar. Nah ini nih kemarin kayak tadi Bu Mar bilang ya, facilitation process gitu ya Bu Mar, kemana goals-nya gitu. Ya, gimana Bu Mar? Dilanjut Bu. Ya, so kemana goals-nya? Jadi yang ada di dalam benak pikiran seorang coach, kami-kami nih yang coaching, selalu berpikir orientasinya ke tujuan. Kalau seseorang datang dia bilang punya masalah ini, masalah itu, ya iyalah ya, setiap orang punya masalah. Tapi pertanyaannya, dengan adanya masalah ini terus maunya apa? Ada loh orang yang suka dengan masalah, mikirin masalah terus. Tapi kalau ditanya, terus maunya apa? Bingung dia.
Dia pikir kalau udah selesai masalah, selesai. Ye, ada tujuannya dong, ya kan? Tujuannya yang perlu dicapai. That's why teman-teman ingat ya, coach adalah tujuan. Kalau ada masalah, enggak apa-apa. Terus masalahnya mau diapakan? Coach identik dengan tujuan. Nah, dalam mencapai tujuan, banyak cara kan? Kita bisa aja ngajarin dia supaya dapat tujuan. Bisa aja kita langsung ngasih solusi, beres kan? Apalagi kalau di perusahaan tuh, banyak yang bilang, capek coaching, coaching. Mendingan langsung ngasih tahu aja katanya. Nah, di sini saya ingin mengajak teman-teman melihat, kapan kita nge-coach, kapan kita enggak. Ketika seseorang mau mencapai tujuan, seorang coach, entah itu leader ataupun kami coach profesional, perlu melihat untuk mencapai tujuan, orang ini sudah punya ilmunya atau belum. Ya, kalau dia belum punya ilmunya, di coaching juga percuma. Mendingan suruh belajar ilmunya. Nah, kalau sudah punya ilmunya, dia yang kedua sudah punya keterampilannya belum? Salah skill ya. Udah punya skillnya atau belum? Kalau dia belum punya skillnya, mendingan suruh ikut belajar lagi, ikut training, atau kalau enggak mentoring. Jadi punya ilmunya, dia udah tahu product knowledge-nya, seorang sales nih misalnya, dia udah punya product knowledge-nya, dia tahu produknya apa saja, dijual kemana saja, target market-nya. Lalu kemudian dia udah punya skill-nya belum? Skill-nya untuk bagaimana komunikasi, bagaimana approach orang. Nah, kalau dua ini belum, maka mendingan dikasih tahu aja atau diajarin atau di-mentoring. Dilala, kalau sudah punya nih skill-nya nih, bahkan udah S1, S2, S3 gitu ya, dan kemudian ternyata orangnya udah punya keterampilannya, tapi nggak disiplin, nggak pede, nggak apa ya pokoknya yang hal-hal yang berhubungan dengan sikap dan mental, disitulah kita melakukan coaching, gitu. Dan di kantor sering juga ketemu yang begitu kan ya Bu Tina ya, orang pinter. Gimana tuh Bu Tina? Betul banget, Bu, heeh. Dan memang, kalau kita di perusahaan ya, Bu, dalam konteks kadang-kadang nih leader-leader nih, eee, bingung, ini mau di-coaching atau di-mentoring gitu ya. Kok performance-nya nggak naik-naik gitu ya, udah dibilangin perbaiki performance, tetapi mereka lupa esensinya, Bu, bahwa ternyata di balik performance, di balik perilaku ada hal-hal lain ternyata yang mempengaruhi, yang lebih esensial. Nah, dengan coaching itu kayaknya cukup membantu sih, Bu Maria, gitu ya. Mhm. Itu dia. Makanya banyak yang bilang bahwa kita ini adalah firefighters. Jadi seorang leader, dia jadinya kayak manajer. Saya suka pisahkan antara manage sama leader ya. Manajer itu ngurusin kerjaan, manage the work supaya selesai gitu kan. Dan kemudian bagaimana dia sibuk seperti firefighters, udah selesai masalah satu, datang lagi masalah lain, udah diajarin, balik lagi. Akhirnya muncullah kata ini dablek banget sih katanya orang ini. Atau kemudian waduh orang ini deadwood nih, nggak bisa di-develop. Sayangnya yang dilihat itu adalah behavior-nya Bu Tina. Betul. Jadi behavior-nya, kinerjanya, lalu ditegur adalah behavior-nya. Tanpa melihat seperti apa sih belief system yang ada di balik mereka. Nah, saya mau cerita sedikit mengenai yang fresh graduate. Ada pengalaman saya dengan anak yang fresh graduate ya Bu Tina. Iya, Bu. Jadi saya ada klien saya, dia suatu hari ini ngeluh sama saya. Aduh Bu Mar, anak-anak zaman sekarang katanya kerja itu suka-sukanya mereka. Ini cerita ini bukan zamannya anak-anak yang disebut Gen Z sekarang ya, tapi zamannya masih zaman milenial dulu. Maklum saya udah di dunia coaching dari tahun 2005, jadi ini sekitar 2000 belasan gitu ya. Di mana orang-orang mengeluhkan milenial gitu. Anak-anak muda sekarang ini kerja tuh suka-suka katanya. Jadi ceritalah ada seorang anak fresh graduate masuk kerja. Nah, waktu masuk kerja sudah tahu bahwa jam kerja adalah 8.30. Nah,
Tapi datangnya kok telat melulu gitu. Ini kita tidak bicara soal flexi time. Di kantor itu tidak ada flexi time. Jadi jam itu adalah 8.30 masuk kerja. Tapi anak itu telat melulu, Bu Mar. Jadi gimana? Nah, Bapak ini cerita, saya panggil anak ini. Saya ngasih tahu bahwa kamu tahu kan ya jam kerja jam berapa? Iya. Dan kamu selalu masuknya lebih dari jam 8.30, jam 9 kamu baru datang. Tolong besok tepat waktu. Nah, anak yang baru ini minta maaf, ya Pak, sorry, besok saya akan tepat waktu 8.30 katanya. Oke, clear. Ditegur nih perilakunya. Besok si leadernya ini, manajernya nungguin nih. Lihat di yang ada aja di absensi, kan masuk jam yang ada di sini 8.30, aja. orang ini udah datang gitu. Karena jam 8.30 udah datang, seneng dong ya. Manajernya seneng. Anak ini udah berhasil nih, di-develop katanya. Tapi yang terjadi adalah, setelah dia 1 hari, 2 hari, dia lihat anak ini masuk tetap jam 8.30. Tapi ketika lihat di meja, orangnya nggak ada. Nah, loh, 8.30 absensi udah masuk, tapi mejanya kok. Selidik punya selidik, ternyata 8.30 memang absensi, tapi kemudian orangnya ada entah di kamar kecil, di selidik-selidik nih, rupanya Pak Al ngobrol di restroom. Kan biasa ya, gedung-gedung tinggi punya restroom yang cukup luas buat ngobrol toh. Akhirnya, aduh, salah lagi. Akhirnya dipanggil lagi, dia kasih tahu sama anak baru ini. Begini, kita 8.30 masuk, itu kamu udah standby di depan meja kantor kamu. Ya, laptop sudah nyala. Bukannya ngobrol gitu. Oh iya Pak, maaf. Dan singkat kata, si leadernya nih, manajer periksa nih besoknya, oh iya udah datang, anaknya udah depan laptop gitu, bagus gitu ya. Nah, mulailah seneng karena sudah berhasil memperbaiki behavior anak itu. Tapi yang terjadi adalah satu pagi secara nggak sengaja dia lewat depan anak itu dan dia laptopnya nyala. Tapi bukan soal kerjaan, googling dia. Ya, googling Facebook, WhatsApp di sana dan dia aduh capek katanya ngurusinnya. Karena apa? Karena udah dikasih tahu nggak telat, dia nggak telat. Tapi datangnya malah ngobrol. Begitu nggak ngobrol dia malah gini dan si leadernya pun ceritalah ke saya berbagai keluhannya. Saya bilang, Pak, pernah ditanya nggak mindset dia tentang kerja? Saya bilang. Oh ya, saya bilang coba tanya dia, apa arti kerja buat dia? Karena si bapak ini hanya memperbaiki behaviornya, jangan telat, jangan tepat nyalain laptop tapi apa mindset dia tentang kerja? Akhirnya dipanggillah si anak ini dan ditanya, apa arti kerja buatmu? Nah, sekarang nggak fokus lagi nih ke behavior, tapi fokus ke mindset. Dan ternyata bagi anak itu kerja adalah gaul. Kebayangkan teman-teman, kalau kerjanya gaul, maka pikiran dia adalah bukan soal kerjaan, tapi gaul dulu. Dan memang di perusahaan itu banyak anak-anak yang dari satu alma mater bekerja di sana. Nah, teman-teman dari contoh tadi ya Bu Tina, kelihatan bagaimana banyak leader yang memperhatikan ke kinerja, behavior, tapi lupa untuk memperhatikan mindset-nya. Iya, iya. Betul, benar, betul. Kadang-kadang kita terlalu terfokus kepada perilaku ataupun tindakan dari mereka gitu ya. Tetapi apa yang melatar belakangi, apa mindsetnya, kadang-kadang kita lupa untuk ngulik-nguliknya. Tapi kayaknya kalau partisipan di sini, ya biasanya ngelihatnya perilaku atau juga mindsetnya. Nah, mungkin boleh tuh sambil diketik-ketik, oh udah ngerti juga nih, saya biasanya mindsetnya deh gitu. Ya Bu Man. Biar kita juga Iya. tahu nih gimana para peserta ngeliat gitu ketika memang di kantor ya ada hal-hal yang dirasakan tidak sesuai. Nah, apanya nih yang diinin? Jangan-jangan fokus dimarahin tadi ya, atau memang coba diajak ngobrol untuk mengetahui apa sih yang ada di pikirannya gitu, di mindsetnya gitu ya, Bu. Ya, karena memang yang paling gampang adalah behavior sih. Yes, Yang betul. ya toh, yang tampak oleh mata, yang gampang diomongin. Yes, tapi ketika kita fokusnya hanya ke behavior ya Bu, itu capek sendiri karena satu-satu behavior kan. Tetapi kalau memang mindsetnya, dia akan otomatis udah tahu, udah punya meaning juga. Kayak tadi kan apa arti kerja, ketika arti kerjanya adalah misalnya menampilkan performance terbaik, maka
perilakunya semua secara integrasi akan berusaha menunjukkan performance. Tapi kalau satu perilaku, akhirnya kita capek ngasih tahu telling gitu ya, Bu Mar. Mm-mm. Mm-mm. Makanya tadi Iya. jadinya sebagai leader firefighting gitu ya. Mm-mm. Iya, kayak firefighting aja mereka. Sibuk memperbaiki perilaku demi perilaku, tapi kemudian balik maning. Capek hati sendiri, dan bahkan ada leader yang sangat berbaik hati, dengan dalam tanda petik. Capek gua ngajarin, mendingan gua kerjain sendiri katanya. Akhirnya timnya udah pulang, dia masih sibuk lembur di kantor. Karena apa? Karena waktu siang hari lebih banyak mengerjain yang orang-orang timnya dia. Ketika timnya udah pada pulang, baru dia tenang ngerjain kerjaan dia sendiri. So, saya bilang itu baik hati, tapi tidak baik buat masa depan timnya itu sendiri. Karena timnya jadi bergantungkan, Bu Tina, sama leadernya. Dia kerja nggak beres, kita yang finishing. Dia kerja nggak keburu, kita yang bantuin. Akhirnya kita jadi overprotective. Kalau nggak mau dibilang protective, ya sebenarnya proteksi is okay. Tapi ketika overproteksi atau bahkan nggak over aja, tapi kita yang jalanin terus, tim kita nggak pernah berkembang. Ya, bicara soal kita mau tim kita kreativitasnya tinggi, kita mau tim kita itu berkembang, develop. Tapi kita tanpa sadar kita lupa mengerjakan semua, dan kita lupa develop mereka, dan akhirnya kita capek sendiri. Nah, ini bisa dilihat tuh, ada leader yang nggak bisa cuti misalnya. 24 hours, 7 hari 24 jam gitu ya, nggak bisa cuti. Saya ada loh teman saya yang sampai masuk rumah sakit aja, itu perlu handphone standby, Bu Tina. Dan saya ya gimana ya, ada ya mungkin karena berpikir teman saya ini agak-agak jadul sih, dia bilang dia merasa bangga sih bahwa dia dibutuhkan. Dibutuhkan perusahaan. Gue bilang capek deh, nggak bisa cuti, bahkan di rumah sakit jadi dicari gitu. Dan lucunya juga saya dalam perjalanan saya mengcoach tim-tim di perusahaan, saya juga sering ketemu, Bu Tina, orang-orang yang promosi. Orang-orang yang nggak promosi ini ya, cerita nggak promosi. Dia nggak promosi karena dua hal, saya bilang. Pertama, memang kamu underqualified, maka kamu tidak promosi-promosi. Yang kedua adalah kamu overqualified, saya bilang. Overqualified, kalau lu dipromosiin, nggak ada yang gantiin. Kok bisa nggak ada yang gantiin? Karena dia nggak pernah mendevelop timnya. Leader-leader yang tanpa sadar kerja sendiri dan hanya melihat behavior, ketika dia nggak ada, timnya nggak bisa kerja sendiri. Nah, bagaimana mau promosi? Yes, betul. Ya Dan toh? Mhm. dan menariknya ini juga kemarin di Leader Insight Forum pertama kita sempat bahas, Bu, bahwa sebetulnya seorang leader adalah seseorang yang mampu melahirkan leader-leader lain. Dan bagaimana bisa melahirkan leader-leader lain, maka kita perlu ada tools-toolsnya. Salah satunya coaching, karena ini cukup powerful sebetulnya. Untuk facilitating, untuk unleash their potential ya, Bu Mar. Jadi emang coaching itu salah satu tools yang bisa dipakai para leaders ya, Bu. That's why leader as a coach, itu juga kita punya program-programnya gitu ya, Bu Mar. Ya, so leader as a coach itu sudah menjadi style dari manajemen sekarang. Jadi banyak perusahaan minta training leader as a coach. Leader as a coach ini bukan berarti leadernya jadi coach, enggak. Tetap seorang leader, tetap ngasih instruksi, somehow tetap menetapkan goals gitu ya. Dan ada kesalahan tetap ditegur. Namun juga ada plusnya. Plusnya adalah menggunakan teknik coaching dalam melit timnya. Jadi sebagai seorang leader, dia lihat nih, ketika nih technical saya ajarkan, gitu ya. Ketika ada target atau ini kan awal tahun nih ada business review, oke, kita bahas. Tapi ketika kita udah bahas, ini kayaknya mereka nggak buy in nih business review, banyak yang cemberut, kayaknya mereka nggak termotivasi, mereka nggak believe. Nah, how you as a leader menggunakan teknik coaching dalam rangka meng-approach mereka dan mengajak kerja bareng, mengajak lari bareng. That's why yang kita akan bahas di sini adalah coach yang bukan hanya melihat ke performance mereka, tapi mengutamakan ke mindset, yaitu ke pola pikir mereka sebagai drive dari behavior atau performance mereka. Begitu, Bu Tina.
Oke, saya jadi ingin mikir nih Bu, karena Ibu bilang pola mikir. Ayo, pernah Sebetulnya mikir apa nggak? sih? Iya, Bapak-bapak Ibu yang ada di Zoom ini lagi mikir nggak sih sebetulnya? Pernah mikir nggak sih gitu ya? Salah ya. Iya. Apa sih berpikir? Mungkin Nah, boleh sambil ada eh, yang ngechat, ya nanti materi bisa kita sharing. Boleh ya. mungkin Mm-mm. sambil kita diskusi, sambil ada juga yang ngechat. Sebetulnya apa sih berpikir itu? Karena Nah, kan, oke. apa itu berpikir ya, Bu Tina ya? Iya, apa itu berpikir? Apakah berpikir itu adalah menemukan jawaban? Nggak juga. Jadi kalau nggak nemuin jawaban, kita nggak berpikir. Ya, kalau lagi nggak butuh jawaban, kita nggak mikir dong. Mikir. Mm-mm. Apa sih berpikir? Asik. Saya yakin semuanya pernah, bukan pernah, selalu berpikir. Tapi pernah nggak mikirin? Apa itu berpikir? Nah, itu dia. Ada yang tulis LOA. LOA itu Law of attraction, Law apa? of Attraction. Oke. Nah, Law of Attraction itu ada kesan seakan-akan kita attract aja. Padahal berpikir itu skill loh sebenarnya. Dia bukan proses berpikir itu sesuatu yang bisa kita develop ya. Nah, sepertinya teman-teman lagi mikir nih, Bu Tina, nggak ada yang nulis di chat. Ada deh, ada. Ada nih, Nah, proses gimana? mental, memahami, menganalisa. Wah, lumayan nih Bu, ada beberapa tanggapan nih tentang berpikir, Mari kita mengenali baca. sesuatu. Jadi kita Berpikir. mengenali ya, kalau nggak kenal kita lagi nggak mikir tuh berarti. Oke, berpikir cara kita menganalisis suatu masalah, menemukan solusinya. Nah, kalau nggak ketemu solusinya, berpikir nggak Pak Mahmud? Ayo. Menggunakan akal untuk memutuskan. Nah, kalau nggak memutusin masalah, berarti nggak mikir ya? Oke, ini menarik nih. Saya memprovokasi aja nih jawaban-jawaban. Tetap berpikir dong, cucok Pak Mahmud. Jadi berpikir itu adalah apa? Nah, mungkin kalau bahasa sederhananya, kalau saya sendiri ya, Bu Mar, Heeh. simple bahasa anak-anak muda sekarang, berpikir itu adalah proses mengotak-atik ya informasi data yang ada di otak gitu ya. Jadi kalau eh, kita belum menemukan datanya gitu ya, ya berarti kita perlu mencari data baru sehingga kita bisa memproses sesuatu yang ada di internal itu. Nah, kurang lebih kayak gitu nggak sih, Bu Mar, atau gimana nih? Kalau Ya, nanya. kalau kita lihat, kita seakan-akan semua orang mikir ya. Dan memang proses mengotak-ngatik data yang ada dalam pikiran kita kan. Cuman kalau kita lihat dari jawaban tadi, dan itu jawaban umum sebenarnya, bahwa kalau ditanya berpikir itu apa, rata-rata menjawab adalah berpikir itu untuk mendapatkan solusi. So akhirnya saya berpikir kalau lagi nggak ada masalah, lagi nggak butuh solusi, dia nggak mikir gitu. Nah, padahal sebenarnya kita mikir. Memang sih ada istilah bahwa ada yang namanya pseudo thinking. Pseudo thinking itu bahasa gaulnya gue kira gue mikir, padahal gue nggak mikir gitu loh. Karena apa? Karena kita melakukannya sebagai habit ya. Karena sudah habit, sudah terbiasa, kita jadi nggak perlu mikir. Bahkan kita bisa ikut-ikutan. Seperti misalnya baca GPS. Dulu ketika nggak ada GPS, kita kalau ada macet, kita mikir kan mau lewat mana. Sekarang udah ada GPS, coba. Pernah nggak kita mikir mau lewat mana? Ngikutin aja GPS. Gitu. Dan itu membuat kita jadi tidak perlu berpikir. Nah, sekarang Betul. ini justru saya ingin mengajak kita mengenali apa sih yang terjadi dalam pikiran seseorang supaya kita mampu mengcoach mereka nantinya. Dan Mbak Anas jangan kasih rahasia dulu slide-nya, jangan ditunjukin dulu. Iya, kita Nah, main dulu. baik. Oke. Mari kita berpikir. Coba sekarang Bapak dan Ibu kita minta untuk berpikir. Nah, pikirin apel gitu ya Bu Maria. Ya, ayo silakan Bu Tina, mikirin Oke, Bapak apa? dan Ibu silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Sekarang pikirin apel. Jangan lama-lama, 5 menit. Oh, 5 menit Apel, 5 detik apelnya. maksudnya. Oh, 5 Dua, menit apel saya keburu masuk perut. 3, 4, 5. Nah, Oke. oke, boleh sharing apa hasil pemikirannya? Boleh di chat. Saya mikir apel hijau. Bu Oke, Tina Bu mikir Mar, apel apa? Yang muncul apa? apel hijau.
Kalau saya apel iPhone. Oh, handphone. Nah, lo. Oh, Ayo. iPhone. Nah, Laptop. laptop. Oke, menarik. Padahal kita bilangnya cuman Apple ya. Iya. Oke. Jangan dulu, jangan ini. Ayo. Siapa Oke, lagi? jangan. Saya mikir apel semi merah pink. Ayo. Siapa lagi? Oke, Ayo. semi loh. Apel di lapangan, Bu Tina. Pak Ikral apel merah. Ada yang apel di lapangan ya? Apel. Waduh. Apel Mm-mm. baris berbaris. Apa sih namanya ya? Zaman sekolah dulu. Apel. Iya. Kalau di kebun ada tuh Bu, misalnya setiap afdeling mereka ada apel pagi gitu ya. Security juga suka ada apel gitu. Heeh. Di Apel sekolah ya. kan ya. New York, wow, apel Wah. New York, Wow. kebiasaan. Banyak ternyata cemilan sehat Bu Leni ya. Nah. Oke. Nah, instruksinya satu Bu Mar, yaitu pikirkan apel, tetapi hasilnya banyak nih. Nah. Nah, tadi saya apel iPhone. Ada yang tadi tuh vitamin A, apel merah, bintik putih. Nah, di foto kita nggak ada tuh bintik putih. Ini kita munculkan di thread gambar-gambar apel yang biasa muncul kalau kita tanyain ini ya Bu Mar. Kayak Bu Mar apel Iya. hijau, ya. Heeh. Ada yang vitamin A. Oke, kesukaan ibu saya ya. Ternyata apel sendiri itu di dalam pikiran seseorang macam-macam datanya gitu. Jadi ketika diminta akses apel, yang muncul itu beragam. Jadi Bapak dan Ibu luar biasa pagi ini sudah berpikir tentang apel. Nah, terus pertanyaannya yang salah siapa, Bu Tina? Instruksinya satu, tapi responnya beda-beda, Bu Tina. Coba, Betul. Apakah ayo, saya yang salah? Bu Mara yang salah? Semua yang salah? ayo. Oh, Minta mikirin eh, apa, kok mikirin laptop? Coba. Akhirnya ingat betul. ibunya lagi. Nah, loh, ya kan? Betul. Nah, ternyata memang karena slide Bu Mar. Ternyata memang proses berpikir itu sendiri, tadi kan setiap orang menyimpan data pengalaman yang beda-beda. Kayak Bu Agustina, kesukaan ibu saya nggak punya data bahwa apel itu kesukaan ibu saya karena ibu saya sukanya pisang rebus gitu. Tapi Hmm. Bu Agustina punya pengalaman itu, punya data itu gitu. Sehingga akhirnya memang responnya juga bisa beda Bu gitu. Ada Hmm. pengalaman, ada pengetahuan, ada informasi gitu ya. Memang itu yang mengakibatkan respon. Tapi kalau secara teoritik dari neurosemantik gimana ngejelasin hal ini Bu Mar? Iya, secara teori itu adalah memang bahwa setiap orang berpikir itu tidak berdasarkan stimulus yang dia terima. Jadi ketika teman-teman dengerin bahwa ada stimulus mikirin apel, sebenarnya teman-teman merespon bukan terhadap instruksinya Bu Tina tadi. Kan Bu Tina yang meminta tuh instruksi mikirin apel gitu ya, 5 detik gitu. Tapi kemudian masing-masing membentuk persepsi masing-masing, entah bentuknya gambar, ya merah, hijau, entah bentuknya rasa apel, kecut, manis, atau ada perasaan kangen sama ibu, ingat ibunya doyan apel, atau ada yang bahkan mendengarkan apel. Nah, itu saya nggak tahu deh kalau mendengarkan apel, mungkin mendengarkan apel di jus kali ya, atau apel di crack gitu ya. Betul. Dan Jadi, ada yang manfaat, Bu. Manfaat vitamin A tadi. iya, ada yang vitamin A. Kan jauh banget ya, padahal instruksinya sederhana mikirin apel. Nah, itulah mengapa kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan, pernah nggak kalau seorang pimpinan kita deh, kita ngasih instruksi ya ke 4 orang gitu. Lalu kemudian 4-empatnya keluar dari ruangan, lalu pelaksananya beda-beda. Pernah begitu? Ya, jadi 4 orang masuk dalam satu ruang meeting, atasannya mengatakan satu hal keputusan, mari kita lakukan gitu. Dan 4 orang ini keluar dari dalam ruangan, 4 orang ini belum apa perilakunya beda-beda. Yang satu bilang iya lakukan, tapi kan belum ada tanggal. Ntar dulu, gue kerjain dulu kerjaan gue gitu ya. Yang satu lagi bilang oke lakukan, tapi sama siapa kan nggak jelas katanya. Dan yang 2 lagi punya perilaku yang berbeda dalam merespon terhadap satu instruksi yang sama. Pernah nggak teman-teman ngalami begitu? Kalau pernah ngangguk, ya. Kalau kesel kasih tanda kesel, iya sering tuh Pak Baik. Resa tuh ya. Dan itu akhirnya pertanyaannya salah siapa sih? Salah yang ngasih instruksi.
atau salah yang menerima instruksi. Nah, disinilah kemudian kita perlu belajar tentang mindset. Inilah yang sering terjadi dalam miskom sampai kemudian segala macam yang namanya mispersepsi, misbehavior, misinterpretasi, dan itu karena kita kurang memahami apa yang terjadi dalam pikiran seseorang. Nah, kita lihat slide-nya ya. Dilihat slide-nya, karena slide ini akan bergerak. Jadi, slide ini mulai dengan terima stimulus, yaitu instruksi tadi, mikirin apel, lalu masing-masing punya map-nya. Map itu adalah peta, ya, internal movie, yang kita bilang secara teori namanya representasi internal. Nah, representasi internal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama adalah fisik. Orang yang sehat mikirin apelnya merah merekah gitu ya. Orang yang sedang capek, ya udah deh apel yang udah kuning-kuning. Jadi mempengaruhi. Jadi teman-teman bandingkan diri sendiri ketika bangun pagi dikasih ditelepon soal ada WA masuk soal kerjaan. Kalau yang bangun tidurnya segar langsung direspon WA-nya. Tapi yang bangun tidurnya masih kurang tidur dia bilang apaan sih pagi-pagi WA gitu. Padahal satu hal yang sama loh. Jadi makanya dibilang mensana in corpore sano. Tidak bohong kalau badan kita tuh perlu sehat, vitalitas perlu dijaga, stamina. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah yang berikut ini. Mbak Anas boleh tolong dijalankan, yaitu pikiran itu sendiri ini yang aspek paling besar. Ada dua faktor, ada dua item di dalam pikiran ini. Yang pertama adalah gaya berpikir, yang kedua adalah pengalaman, yaitu memori kita. Jadi, teman-teman, ketika Bu Tina bilang pikirkan apel, saya mikirnya apel hijau. Padahal di memori saya ada loh yang namanya apel merah, ada loh apel yang merah kekuningan, juga ada apel Macintosh yang apel Croak, bahkan dalam memori saya ada gambar apel yang dipotong-potong. Bu Tina tahu nggak apel yang dipotong-potong? Itu Huawei. Merek Huawei. Kan zaman dulu kan Apple dan Huawei kan, Macintosh dan Huawei kan. Jadi Apple Croak sama satu lagi Apple dipotong-potong merek Huawei. Bercanda Bu Tina. Biar pada ketawa dulu nih. Nah, so ketika kita bicara apel, di dalam diri saya ada macam-macam apel. Tapi kok yang saya sampaikan itu apel hijau. Karena sampingnya itu ada gaya berpikir. Gaya berpikir adalah kalau dalam bahasa ilmu neurosemantik namanya metaprogram atau secara awam mengatakan karakteristik. Contoh, orang yang global disuruh mikirin apel, dia akan bilang, udah, yang muncul apa? Apel. Udah, jawabnya cuma gitu doang. Ada warna? Ada. Warnanya apa? Merah. Itu kalau yang global hanya ngambil secukupnya. Tapi kalau orang yang detail, ketika diminta mikirin apel, wah dia mikirin sampai ke detail-detail. Ada apel, iya apel merah, ada tangkainya, ada daunnya, lalu ada embun-embunnya. Pernah ketemu yang begitu teman-teman di lapangan? Ada orang yang gayanya cuek. Sebenarnya bukan cuek, dia berpikirannya global gitu. Makanya kadang-kadang capek hati gitu ya. Ngomong sama dia kok jawabnya sekedarnya aja. Tapi ada orang juga yang cerewet. Pernah dapat bos yang cerewet? Berbahagialah gitu ya. Cerewet bukan cerewet, tapi karena memang dia orangnya detail. Semua memori dibacain sama dia gitu. Sedangkan orang yang global cuek banget kelihatannya. So teman-teman, ini tadi baru dua gaya berpikir. Ada lagi orang yang pesimis, yang ditanya satu perencanaan, dia selalu berjaga-jaga. Apa resikonya, apa konsekuensinya, jangan sampai terjadi, jangan sampai terjadi. Ada nggak yang begitu? Di lapangan tuh baru bisa baru kerja kalau udah mulai ada penaltinya gitu. Tapi ada juga orang yang begitu dengan bonus kerja gitu ya. Jadi lagi-lagi itu adalah gaya berpikir yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil memori. Yang optimis ingatnya yang senang-senang, yang pesimis ingatnya yang susah-susah, hati-hati. Nah, kemudian dua faktor ini, faktor fisik dan faktor pikiran, itu membentuk map kita, membentuk persepsi kita, dan respon yang kita berikan adalah terhadap map kita, terhadap persepsi kita. That's why teman-teman lihat,
tadi ketika Bu Tina minta mikirin apel, ada yang jawabnya merah, ada yang jawabnya hijau, tapi ada yang jawabnya Macintosh, laptop, ada yang jawabnya vitamin A. Disinilah kemudian kita mengenal the map is not the territory. Ya, the map is not the territory. Setiap orang punya dua realita internal dan realita eksternal. Begitu ya, Bu Tina ya. Iya, betul, Bu Mar. Nah, ini the map is not the territory ini kalau memahaminya lebih gampang ini. Kak, ya Bu Mar suka bilang nih kalau di kelas-kelas nih. Coba kalau teman-teman, Bapak Ibu ke restoran suka nemu menu ya, gitu ya. Nah, menu itu kalau kita lihat ya, misalnya nih Indomie, wah gambarnya bagus banget gitu ya. Oh, ada tomatnya, ada sayurnya, sambalnya gitu. Nah, kita berpikir nih, kalau kita pesen ini yang datang nanti seperti itu. Ternyata setelah kita order nih si mie-nya, yang datangnya nggak ada tomatnya, nggak ada seledrinya, cuma mie doang gitu ya. Nah, sama kalau kita asosiasikan the map is not the territory itu gitu. Jadi di dalam pikiran kita, ya kan, pengalaman kita, belief-nya kita gitu kan, terkadang itu tidak sama dengan realita kita gitu. Sehingga memang kita perlu ada data-data tambahan. Misalnya nih, kita ketemu seseorang ya Bu Mar, katakanlah staff gitu. Dia terlambat, ya. Kita udah langsung karena di kepala kita punya map bahwa orang yang terlambat itu malas. Kita bilang, "Kamu tuh pemalas banget." Gitu. Tetapi apakah realitanya dia pemalas? Belum tentu. Oleh karena itu kita perlu bertanya, apa yang membuat dia terlambat? Ya. Jangan-jangan bukan karena itu, jangan-jangan ada something di luar yang memang membuat dia hari itu terlambat gitu. Nah, itu sebetulnya kenapa the map is not the territory juga penting gitu ya. Sehingga kita tidak salah dalam menilai, memutuskan realita internal dengan realita eksternal. Gitu ya, Bu Maria. Bu host nggak bisa unmute. Sebentar ya. Hmm, Oke. Nah, ini nih realita internal eksternal. Saya berpikir Bu Umar kenapa belum ngomong-ngomong gitu ya. Ternyata realita eksternalnya ke-mute gitu. Sehingga memang perlu ada data yang mengatakan ke saya bahwa eh saya tuh nggak bisa unmute. Nah, ini nih the map is not the territory, teman-teman. Oke, silakan Bu Umar. Terima kasih Bu Tina. Saya unmuted gitu ya. Baiklah. So, teman-teman, the map is not the territory, dan teman-teman saya yakin pernah mengalaminya betapa kita sering mispersepsi karena saya mengira harusnya dia tahu, tapi ternyata yang dia tahu itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini adalah normal, ini adalah manusiawi, setiap orang punya memorinya dan setiap orang mengambil dari memori atau pengalaman mereka. Memori kan tempat historical file, tetap tempat memori-memori apa pengalaman-pengalaman mereka. Nah, dengan demikian berarti mari kita pahami bahwa setiap orang punya dua realita, internal dan eksternal. Ketika kita sedang bekerja sama dengan tim kita perlu pahami yang mereka lakukan itu adalah internal mereka atau eksternal. Ketika mereka merespon, kalau teman-teman pernah ketemu orang yang marah-marah sendiri nggak jelas gitu ya, dan kemudian kok gue diomelin sih, kok dia marah-marah sih sama saya, salah saya apa? Dan saya bilang, ya ibu hanya berada di waktu yang salah, tempat yang salah. Kebenaran orang ini sedang keki, sedang marah, dan dia sedang marah terhadap dirinya yang kemudian muncullah dirimu di depannya. Perlu kita pahami bahwa orang ini berespon terhadap realita internal atau realita eksternal. Nah, kita coba yang kedua ya, Bu Tina ya. Saya akan ajak teman-teman mikirin jeruk. Ayo, sudah mikirin jeruk? Aduh, saya lupa siapin jeruk ya. Saya punya jeruk papagan. Jeruk. Sudah mikirin jeruk? Nah, jeruk yang dipikirin orange atau jeruk limau? Orange. Kalau dibilang jeruk Kalau biasanya saya orange. pankis yang asam. Sekarang mari mikirin jeruk sunkist. Tahu jeruk sunkist yang dingin tapi asam-asam sedap lah begitu. Oke.
Nah, kemudian jeruknya itu dipotong. Muncrat tuh airnya bahkan kena di muka. Wih, asik ya, berasa muncratnya. Lalu kemudian jeruk ini Berasa kita banget. makan. Nah, bagaimana? Ada asam-asamnya? Ada yang berasa asam? Asem tuh, Mas Gangga asem. Ada yang seger, yes. Ada yang merinding-rinding? Mm-mm. Wah, Mas Mahmud pedis di mata dan keluar liur. Waduh, Pak Nah, Juli nyes. Bukannya nah, tidak seger, asik nih. nah, itu dia. So, teman-teman, pertanyaan saya tadi udah greges-greges, udah asem, mulutnya udah keluar air liur. Ada nggak jeruknya? Nggak ada, Bu Mar. Nggak ada kan? Nah, ini yang menunjukkan bahwa ketika kita berpikir, sebenarnya kita hanya merespon terhadap yang di dalam. Teman-teman ngebayangin sendiri, sunkist yang asam, sunkist yang airnya banyak, kemudian sunkist yang manis, dan kemudian merespon terhadap yang internal. Maka ini akan mengacu ke slide yang kedua, bahwa yang berikutnya, bahwa we all respond according to our map of reality. Mbak Anas boleh tolong next satu layar lagi? Ya, oke. Hmm. Sambil kita tunggu, Nah, mari kita habiskan dulu jeruk yang ada di dalam. Baiklah. So, teman-teman, ini adalah ayat 1, pasal 1 ayat 1 dari berpikir bahwa the map is not the territory. Yang pasal 2 adalah bahwa we all respond according to our map. Kita semua merespon terhadap map kita atau dunia internal. Nah, kalau demikian, as a coach, as a leader di kantor, kita perlu tahu dong ya, bahwa sebenarnya ketika mereka kerja, mereka datang, mereka perform, itu sebenarnya mereka merespon terhadap internal mereka. Pantesan aja, Bu, saya belum buka mulut, dia merasa udah tahu apa yang saya mau omongin. Pantesan aja, Bu, saya ngomongnya A, dia lakukan B. Karena apa? Karena dia merespon terhadap pikirannya sendiri. Pantesan aja, Bu. Saya kira semua orang kerja itu karena gaji. Ternyata enggak. Dia santai-santai aja tuh. Ternyata bapak dia lebih kaya dari. Nah, di sini kita lihat bahwa setiap orang punya pikiran masing-masing, punya motivasi masing-masing. Dan sebagai seorang leader, kalau kita hanya menggunakan pikiran kita saja dalam rangka memacu mereka, dalam rangka memicu mereka untuk perform, bayangkan betapa capeknya kita bertemu dengan aneka macam pikiran seseorang. Make sense buat teman-teman? Nah, boleh ya, dikasih respon jempol kalau make sense? Oke. di sini ya. Saya melihat belum ada yang tanya ya, Bu Tina. Berarti kita berdua menjelaskannya dengan sangat jelas. Ya. Sebetulnya ada Bu Mar satu pertanyaan nih sambil nunggu slides ya. Mungkin Oke, boleh kita sambil jawab. Gimana Bu? baik, Nah, silakan. ini Pak Juli pernah mencoba memperbaiki behavior terkait jam masuk kantor dan kehadiran rapat. Diajak nih ngobrol dari hati ke hati. Ternyata dia nggak rela juga yang disiplin dia sendiri. Sementara karyawan di departemen lain nih tidak disiplin dan fine-fine aja. Gimana nih kira-kira pendekatannya Bu Mar? Sementara otoritas kita ada di departemen kita sendiri, gitu. Oke, baik. Jadi saya ingin menyamakan persepsi dulu. Ini ada timnya yang soal disiplin, tapi ketika ditegur soal disiplin, diajak untuk disiplin, dia membandingkannya dengan departemen lain. Ya, dengan karyawan lain. Oh, Ah, mau karya. nggak mau nih disiplin sendiri, mereka aja nggak disiplin, gitulah kira-kira ya, Bu Mar. Nah, itu dia. Nah, di sini kalau kita mau ngomelin, bisa aja. Paling bertahan, bikin ngedumel 2 jam, 3 jam, atau dia berubah seminggu balik lagi. Ya, kita bisa juga pakai penalti. Kan biasanya di kantor suka tuh punishment reward gitu ya. Dan berapa banyak yang mau kita punish kalau begitu. Belum lagi kita mikirin konsekuensinya. Belum lagi kalau orang-orangnya adalah talent. Nah, talent, tapi kemudian nggak takut ya sama punishment. Bagaimana gitu? Yang perlu kita lihat di sini adalah mindsetnya. Apa sih artinya disiplin buat dia? Disiplin itu sesuatu yang menyiksa buat dia kah? Atau memang karena dia
melakukannya merasa terkukung sehingga dia nggak mau disiplin. Dan kalau kita lihat dari gaya orang ini, kemungkinan besar, saya ngomong kemungkinan besar ya Bu Tina, karena kan saya nggak di depan orang itu, kemungkinan besar adalah dia yang gampang terbawa oleh orang lain. Belum ada kesadaran tentang dirinya sendiri. Jadi kalau memang orang lain nggak disiplin, kemudian dia mau ikut-ikutan. Terus kalau orang lain nggak perform, dia juga mau ikut-ikutan. Apakah itu cocok buat orang ini? Disinilah peran seorang coach untuk mulai menganalisa apa yang ada di dalam mindsetnya. Dan kalau dilihat dari kata-katanya, kedengarannya kok dia malah banyak membanding-bandingkan dengan eksternal, apa dia melihat eksternal lebih baik, atau apa? Orang yang terlalu eksternal sometimes lupa untuk pede dengan dirinya sendiri, gitu kan ya Bu Tina ya? Betul, betul. Jadi memang Bu Mar, kalau case-nya Pak Juli ini pendekatannya adalah boleh nih dicoba pendekatan coaching untuk kita lihat sebetulnya apa arti disiplin buat dia ya Bu Mar, dan bagaimana dia melihat disiplin itu sendiri gitu ya, sehingga kita tahu nih apa nih yang perlu kita ajak untuk didiskusikan dengan dia. Nah, untuk itu sebetulnya Pak Juli tuh bisa menggunakan teknik coaching kan, tapi untuk bisa menggunakan teknik coaching yang tepat, memang kita perlu membekali diri kita juga dulu. Saya jualan sedikit, Pak Juli. Bu Mar ini ada sesi bootcamp coaching. Nah, itu tuh selama 4 hari. Nah, itu nanti dikupas tuntas tuh secara detail kayak tadi tuh. Kita simulasikan gitu kan. Kita coba pendekatan untuk orang-orang yang seperti ini gimana gitu. Nah, jadi nanti ikut aja, Pak Juli. Asik. Masuk jualannya, Bu Mar. Baik, semoga menjawab ya Pak Juli. Jadi memang perlu kita gali lagi gitu ya. Ke Bekasi beli minyak, pikniknya pergi ke Bali. Terima kasih banyak, akan dicoba kembali. Mantep Pak Juli, cakep. Kita lanjut ke The Map is Not Territory. Silakan Bu Mar. Ya, sambung yang tadi bahwa the map is not the territory. Yang kedua ini adalah yang tadi saat mikirin jeruk yang manis atau yang asam, sehingga masing-masing berespon. Responnya nyata, tapi jeruknya nggak ada. Disinilah dikatakan bahwa otak kita nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang ilusi. We are responding to our map of reality, not the reality itself. Kita berespon terhadap realita internal kita, bukan realita yang sebenarnya. Nah, di sini nanti ada next-nya lagi, Mbak Anas, yaitu bahwa dengan melihat begini kita jadi tahu sebenarnya anak tadi yang ngomong soal disiplin tadi, dia ngomong apa sih yang ada di dalam map dia. Ya, as we map things, so we become. Kita menjadi apa yang kita lukiskan atau kita petakan. Kalau dia merasa, dia berpikir bahwa disiplinnya itu bergantung pada orang lain, maka akhirnya dia merasa orang lain nggak disiplin, ya dia nggak perlu disiplin. Ya toh, apalagi kalau kemudian dia muncul satu labeling bahwa memang gue orangnya nggak bisa disiplin. Memang saya bukan orang disiplin. Nah, kalau udah begitu, jadilah dia seperti apa yang dia petakan. Kita menciptakan dunia dalam pikiran kita. Nah, sebagai leader, kita juga punya dunia kita di dalam tentang tim kita. Dan tim kita juga pasti punya dunia dia tentang atasan. Biasa kan ada hukum pimpinan nggak pernah salah, pasal 1. Yang kedua adalah kalau pimpinan salah mengacu ke nomor 1. Itu adalah dunia mereka. Lalu saya juga bilang karyawan nggak pernah salah, kalau salah nyalain atasan gitu ya. Ini adalah map-nya masing-masing. Dari situ kita lihat bahwa suatu keadaan mau bermasalah atau tidak, itu sebenarnya adalah pikiran kita yang membuatnya. Ya, kayak jeruk tadi. Saya mikirnya jeruk sunkist. Saya sempat pancing, sunkist atau limau gitu ya, mikirin jeruk. Kalau ada yang kepancing dengan jeruk limau kemudian merasa kecut banget, itu karena yang dipikirin adalah jeruk limau. Sementara saya mikirnya jeruk papagan, yang lagi banyak tuh Imlek kan banyak jeruk-jeruk yang papagan yang gede-gede itu manis dan seger gitu ya. Jadi saya merasa seger, saya nggak kecut. Jadi apa tuh? Masing-masing punya jeruknya masing-masing, masing-masing akhirnya berespon berbeda-beda. Makanya di kotak kecil ini saya tulis, bukan apa yang terjadi yang mempengaruhi kita,
Tapi pandangan kita mengenai apa yang terjadi, itulah yang mempengaruhi kita. As a coach, kita perlu memahami ini. As a coach, seperti yang Bu Tina sampaikan di awal, kita sendiri perlu di-coach. Jangan-jangan mindset kita juga masih yang jadul, perlu di-upgrade. Dan ketika kita coach tim kita juga perlu tahu apa yang ada dalam pikiran dia. Kok dia jadi bermasalah sih, yang dia pikirin apa? Misalnya tadi, kok dia kecut banget sih, yang dia pikirin jeruk apa? Wong saya mikirnya jeruk papagan kok. Nah, dia mikirnya jeruk limau, makanya merinding-rinding sendiri. Make sense buat teman-teman sampai di sini? Yang saya bilang Bu Tina, entah karena menjelaskannya terlalu pintar, atau saking pintarnya pada bingung mau nanya apa. Nggak ngerti gitu ya. Ya, atau sekarang lagi berpikir untuk menanyakan apa, Bu Mar? Tanyakan apa coba. Itu Ya. dia. Baik. Oke. Sampai di sini saya akan lanjutkan bahwa saat teman-teman berpikir, masih soal jeruk ya Bu Tina ya, Yes, Bu Mar. soal jeruk. Saat saya minta mikir jeruk, yang muncul warna apa teman-teman? Ayo coba diketik. Ketik yuk, Bapak Ibu. Yang muncul warna apa? Orange, orange. Orange. Hijau, ayo. Oh, Ini ke hijau itu jeruk hijau. limau, hijau, jeruk Pontianak. Orange. Orange. Orange, hijau. Hijau ke kuning kan itu kan ya jeruk limau ya. Baiklah. So, Ya. ketika saya minta teman-teman mikirin jeruk, masing-masing keluar dengan warnanya masing-masing. Karena apa? Karena memori masing-masing pastinya. Dan untuk next step-nya, saya mau sampaikan bahwa karena dalam memori sudah ada teori jeruk itu hijau, jeruk itu orange, maka keluarnya orange. Ada juga yang sudah punya frame kerangka bahwa jeruk itu adalah jeruk limau misalnya, atau jeruk itu adalah jeruk baby, jeruk hijau. Makanya masing-masing keluar dengan frame-nya masing-masing. Betulkah demikian? Coba sekarang saya mau iseng dikit coba mikirin kerja. Yang muncul apa? Aku lihat wajahnya Bu Dini. Target, meeting. Capek. Nah, ayo apalagi Bu Tina yang muncul tuh? Coba kita tertawa. Bonus. Wow, ada yang bonusnya gede ini kayaknya. Tapi, capek, meeting. To-do list, tugas. Ternyata mikirin kerja aja tuh responnya kita beda-beda gitu ya. Kalau kita Ya lihat, kan? even saya ketika ditanya kerja, saya nggak kepikiran sebetulnya untuk bonus gitu. Tapi ada yang kerja itu adalah bonus gitu ya. Iya. Berarti gede nih bonusnya Pak Mahmud. Nih, alhamdulillah ya. Kalau dilihat benar semua sih ya, kerja itu adalah to-do list, kerja itu adalah tugas, kerja itu Yes. ngopi, meeting. Benar semua gitu. Tapi kok kepikiran gitu ya, Bu Tina ya? Mm-mm. Nah, dari mana Karena munculnya? setiap orang juga punya map di kepalanya, ya kan? Dari mana tuh munculnya semua itu? Saya ingin mengajak kita melihat lagi bahwa ketika teman-teman mengetik itu, yang responnya bagaimana? Apalagi kalau yang bilang kerja itu apa? Capek. Jadi perasaannya apa? Capek. Kalau yang bilang kerja adalah meeting, maka bagaimana responnya? Aduh, meeting lagi. Saya sering loh ngeliat teman-teman saya meeting lagi, habis meeting, meeting lagi Bu Tina. Terus saya iseng, saya tanya kerjanya kapan? Kerjanya adalah meeting. Kerjanya adalah meeting gitu kan. Terus hasil meetingnya kapan dijalanin? Gitu. Kerjanya meeting itu kata Pak Gangga tuh. Iya. Jadi, ketika teman-teman memberi arti kerja adalah meeting, maka otomatis kita selalu berfokus pada meeting. Ketika kita bilang kerja itu adalah capek, maka belum masuk kerja aja kita udah capek duluan.
Kalau kita bilang kerja itu adalah bonus, wah hati-hati nih. Perusahaan perlu siapin bonus terus. Kalau nggak ada bonus, capek lah dia gitu ya. Dan bagi yang bersangkutan, seger nih kalau ada bonus nih. Tapi kalau ketika perusahaan lagi seret, wah was-was gitu. Ini semua adalah meaning yang kita berikan, teman-teman. Ya. Manusia selain melihat respon, ada stimulus, kita tukang memberi arti. Benar nggak begitu, teman-teman? Betul, betul. Nah, memberi arti, kalau bilangnya kerja adalah, ada nggak sih yang bilang kerja itu adalah kontribusi? Ada nggak ya? Kontribusi apa? Bayangin macet di jalan capek. So, kita adalah tukang ngasih arti. Nah, saya ngasih contoh ya teman-teman. Teman-teman tahu yang namanya spidol? Tahu ya, spidol itu buat apa? Buat nimpuk. Oh, salah ya. Sama dong Bu Tina. Kok bisa sih? Spidol itu kan buat nulis ya Bu Tina. Hmm. Mm-mm. Nah, saya kalau megang spidol, saya maunya buat nimpuk. Hmm. Dari mana tuh maunya buat nimpuk? Kalau Bu Tina dari mana asalnya pengen nimpuk kalau pegang spidol? Jadi kalau di kelas, Bu, kalau kita misalnya sharing gitu ya, kalau Uh-uh. ada yang kayak nggak fokus atau ngantuk, saya biasanya lempar. Spidol tuh ya. Tangkap spidolnya gitu. Jadi ya awake gitu kan. Nangkap spidol sebetulnya. Bukan nimpuk dalam pengertian nimpuk, tapi emang ngelempar gitu. Itu masih yang sopan, Iya. masih yang sopan. Nah, teman-teman, saya waktu kecil itu belajar itu masih pakai papan tulis, pakai kapur. Nah, waktu kecil, waktu saya SD SMP, itu saya ingat ada guru saya yang galaknya bukan main. Kalau ada anak yang ribut atau ada anak yang ngantuk, ada anak yang ngobrol, dia akan langsung lempar pakai pakai kapur itu. Nah, sebagai seorang anak, saya melihat bahwa siapapun yang megang kapur itu punya kuasa. Guru gitu ya. Dan dalam proses tumbuh kembang saya jadi melihat kita kan udah nggak pakai kapur kan, tapi pakai spidol tuh. Jadi kalau saya pegang spidol itu berarti saya punya kuasa. Jadi bawaannya maunya nimpuk itu Bu Tina. Nah, Iya, iya, iya. ya, itu spidol jadi berubah fungsi kan. Spidol adalah alat tulis, tapi arti yang saya berikan adalah buat nimpuk. Buat nimpuk, betul. Buat nimpuk. Akhirnya apa? Saya jarang mau pegang spidol, nanti ada yang ketimpuk sama saya. Bawaan saya kan jadinya begitu. Iya, Bu. Bagaimana, iya kan, kepikiran kan bagaimana dengan di kantor, bagaimana kita dengan kinerja, apa yang arti yang mereka berikan itu mempengaruhi kinerja mereka. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana teman-teman ketika ngomong soal kerja, tadi ada yang tulis tuh Bu Tina tuh, belum apa capek di jalan. Capek di jalan akhirnya apa belum bayangin capek aja mendingan WFH ya Pak Ikral ya kalau bisa ya. Nah, itu adalah salah satu karena meaning yang kita berikan. Lalu kemudian saya kembali lagi ke soal jeruk tadi. Karena memikirkan jeruk, ada yang melihat bahwa jeruk itu adalah warna orange. Kalau warna orange identik dengan apa? Asam atau manis? Asam, kata Budi ini asam. Nah, kalau udah mikirin jeruknya asam, otomatis respon kita apa? Asem, keluar Asam. ada asem. Ya. Bagaimana kalau teman-teman mikirin kelapa? Kelapa warnanya apa? Air kelapa, jangan kelapa, itu hijau. Air kelapa, Putih, putih. putih, bening. Nah, kalau kita minum, yang muncul apa? Segar. Seger. Ya, fresh ya. Karena apa? Karena kita memberi arti bahwa air kelapa itu adalah segar. Kalau jeruk itu adalah asam. That's why dibilang bahwa manusia itu adalah meaning maker. Kita lihat yuk slide yang berikutnya yuk. Slide berikutnya menjelaskan tentang proses berpikir. Ketika disuruh mikirin jeruk, kemudian kita terus berpikir, dan di atas sebenarnya ada kerangka yang mendasari. Jadi kalau kerangka berpikirnya jeruk adalah orange, yang muncul orange. Nah, kalau dipanggil bos,
Yang muncul apa? Siap-siap diomelin. Akhirnya apa? Dipanggil bos deg-degan. Ya toh? Karena kita sudah punya frame-nya. Wah, dipanggil bos new New target target. gitu ya. Nah, kita memberikan meaning. Karena kita memberikan meaning, lalu kita merespon terhadap meaning atau frame of mind yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Sampai di sini make sense buat teman-teman? Kejadian nggak di kantor begitu? Dipanggil bos, siap-siap dikasih tugas baru. Dipanggil bos, siap-siap diomelin. Apa tugas baru, target baru gitu ya. Sehingga akhirnya tanpa sadar kita jadi merespon terhadap hal yang ada di dalam. That's why pertanyaan saya, kalau kita mau merubah seseorang, yang kita rubah adalah perilakunya atau frame-nya ini, arti yang diberikan, teman-teman. Ini langsung kita Ketik belajar. Bapak Ibu. Tolong diketik. Kalau kita mau merubah seseorang, mau merubah behavior dia atau merubah kinerja dia atau meningkatkan produktivitas dia, yang perlu kita rubah apanya? Frame-nya, mindset-nya. Jadi bukan lagi dipecut, bukan lagi dikasih bonus. Bonus penting ya Bu Tina ya, bonus penting. Perlu. External Penting. motivation itu. Itu perlu, itu perlu. Namun kita kasih punishment juga percuma ya. Karena apa? Karena justru frame-nya yang masih bertahan. That's why Bu Tina, saya bilang bahwa seorang leader perlu memahami mindset dari timnya. Dari memahami mindset timnya ini, baru kita bisa mengupgrade mereka. Seorang leaders adalah develop leaders. Ya, tadi apa kata Bu Giyok nih, menumbuhkan leader-leader yang berikutnya. Nah, leader mereka bukan hanya dari sisi behaviornya, prestasinya, tapi juga dari sisi mindsetnya, yaitu frame-nya. Ya, itulah yang mengapa saya katakan juga dengan Bu Tina bahwa human mind itu merupakan faktor penting dan sebagai seorang coach, kita mengcoach mereka inside out, yaitu kita mengcoach mereka dari mindset mereka supaya mereka perform secara eksternal perform secara eksternal. Begitu ya Bu Tina. Betul, betul, Bu Mar. Dan kalau dalam konteks organisasi di HR, konsep ini juga sebetulnya penting. Jadi waktu kita misalnya nih dari pertama orang akan masuk ke organisasi untuk interview, perlu nih kita cek frame of mind-nya sendiri itu apa. Sehingga tadi nggak cuman setelah orang masuk baru lah kita beda nih ininya gitu ya. Mindsetnya tentang kerja. Kerja buat dia adalah tadi misalnya oh gaul atau apa gitu kan. Nah, itu juga bisa dideteksi dari awal ketika kita memang memahami konsep ini gitu ya, Bu Mar. Jadi mulai dari orang masuk, begitu sudah masuk sampai akhirnya nanti kita mau menjadikan dia leader, menekan leader, ini sebetulnya bisa diterapkan ilmu ini gitu. Iya. Nah, dari situ mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan dengan slide berikutnya, Bu Tina. Belum ada yang muncul ya di chat room ya? Sudah ada beberapa, cuman kalau tadi sebetulnya sudah dijawab juga sama Bu Mar. Apakah internal representatif itu adalah pengalaman gitu ya, Bu Mar? Nah, gimana tuh, Bu Mar? Karena Ya, sebetulnya, gimana, Bu? ya jawabnya iya. Yes, betul. Karena sesuatu yang ada di kepala kita, map kita, data-data yang ada di internal representatif kita adalah berdasarkan dari pengalaman gitu ya. Oh, nggak bisa ucuk-ucuk ada tapi kita tidak mengalaminya gitu. Jadi ingat nih kisah Tangerine. Bapak Ibu tahu Tangerine? Ya, Nggak boleh googling, nggak boleh googling, nggak nggak boleh boleh googling. AI. Coba. Apa itu tangerine? Oke. Nah, Mbak Dini tuh udah geleng-geleng. Sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk membayangkan Tangerine. Bisa nggak? Oke. Kesemek, orange. Nah, Mbak Dini belum nemu nih. Matanya dari tadi bolak-balik ke atas. Jeruk siam, ya kan? Oke. Nah, oke. Nah, kira-kira kalau kita nggak tahu tangerine itu apa,
kita nggak punya pengalaman tentang tangerine apa, bisa nggak kita pikirkan tangerine-nya? Misalnya saya minta, tolong belikan saya tangerine 1 kilo. Mm-mm. Oke. Nah, Mas Gangga bilang nggak bisa gitu. Tapi ada yang pada saat misalnya, oh dibeli, suruh beli tadi ya Bumar, dia belinya ternyata alat musik. Loh, kita 1 kilo. 1 kilo alat musik, terus ya, oke, ada yang enak buat minuman kunyit asem ya kan, kesemek, nah gitu. Ya, jadi itu sebetulnya gambarannya ya. Kalau nggak ada informasi sebelumnya di dalam map kita, di dalam internal representatif kita, kita akan sulit untuk atau tidak bisa bahkan ya untuk mengaksesnya karena nggak ada datanya gitu. Gitu. Jadi perlu ada pengalaman, perlu ada informasi data sebelumnya gitu. Iya. Saya saya jadi ingat cerita Bu Tina, itu salah Hmm. satu klien saya. Dia cerita, dia waktu itu dia anak bos, anak direktur. Dia Hmm. baru-baru waktu dia baru masuk ya, itu manufacture. Jadi dia ke Hmm. manufacture, dia sedang mencari itu loh yang namanya 4WD. Hmm. 4WD itu semacam semprotan anti karat atau apalah gitu. Jadi dia datang ke bagian mesin, lalu dia lihat ada satu anak di depan dia, lalu dia bilang sama anak ini, tolong ambilkan saya 4WD, dia bilang. Dan anak ini bilang, dia lihat, lalu dia bilang, oke, sebentar Pak, dia bilang. Dan anak itu dia lihat lari ke bagian lain dan ngobrol sama supervisornya, lalu supervisornya kayak orang melongo gitu, dan kemudian anak yang lain pergi lagi ke tempat yang lain, nanya-nanya apa itu yang dia minta. Dan si bapak ini, dia tertawa, dia lucu, padahal yang dia minta tuh ada di depan dia, 4WD. Tapi kok dia lari ke sana? Lalu dia lari lagi cari-cari. Dan akhirnya dia balik lagi. Maaf Pak, yang Bapak minta apa? Katanya. Bapak ini ketawa. Dia bilang, itu loh yang depan mata kamu itu. Jadi dia sebenarnya mau minta tolong diambilkan yang di depan mata dia. Cuma dia ngomongnya bahasa Inggris, 4WD. Yang maksudnya 4WD. Itu loh, oh 4WD Pak, katanya. Kebayang nggak sih? Tidak ada di map dia 4WD. Dia bingung cari, nanya supervisor nggak ngerti, nanya entah kemana nggak ngerti, padahal yang diminta di depan mata. Jadi selama tidak ada dalam memori, itu nggak akan bisa. Iya, 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 betul. Dan semoga itu penjelasan kita dan contoh-contoh itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Mahmud tadi ya. Apakah internal itu berkaitan dengan pengalaman? Oke. Nah, mungkin kita bisa next, Bu. Oke. Nah, ini waktu kita sampai jam berapa ya, Bu? Kita sampai jam 12 ya. Masih sekitar uh, masih ada waktu mungkin kita go through dikit baru nanti kita coba jawab lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu yang masih bertanya nggak apa-apa di drop aja di chat. Nanti kalau kita masih ada waktu kita jawab. Kalau enggak nanti kita akan informasikan di grup untuk jawabannya. Silakan Bu Mara. Oke, nah dengan mengetahui bahwa manusia berpikir the map is not the territory, semua berespon terhadap pikirannya masing-masing, terhadap persepsi masing-masing, terhadap frame masing-masing. Kita juga mengenal bahwa dunia manusia itu suka melakukan 3 hal, yaitu menghapus. Contoh kata menghapus. Jalan yuk. Jalan kemana? Nggak disebut. Ayo deh, kerjain sekarang. Kerjain apa sekarang? Pernah begitu teman-teman? Ya, itu karena apa? Karena otak kita itu menghapus. Otak kita tahu, tapi yang diucapkan itu beda. Demikian juga ketika kita nge-coach, kita ngeliat tim kita, dia kok ngomongnya sepotong-sepotong sih, apa sih yang dia hapus? Atau jangan-jangan saya sebagai leader yang menghapus omongan. Jadi mereka nggak ngerti. Lalu proses yang kedua, setiap orang juga melakukan generalisasi. Contoh, semua bos memang galak. Semua. Emangnya nggak ada enggak gitu. Contoh lagi, kerja itu memang capek. Kesannya selalu capek. Emang nggak ada kerja yang enak ketika lagi happy-happy.
So, otak itu mengeneralisasi sehingga ada orang yang bisa overwhelm sendiri. Jadi teman-teman kalau ketemu dengan timnya yang kemudian tiba-tiba baperan sendiri, jangan-jangan dia lagi mengeneralisasi yang enggak gitu. Jadi baperan. Nah, as a leader, kita perlu tahu proses itu supaya kita jadi tahu bagaimana nge-coach mereka. Bukan hanya soal behavior. Behavior itu hanya symptoms. Behavior itu hanya efek dari mindset mereka. Nah, yang terakhir ini nih, Bu Tina, distorsi sebab akibat nggak nyambung. Ya, ngomong apa nyambungnya kemana? Kok bisa sih dia berpikir begitu? Dengan adanya 3 proses ini, maka kita jadi semakin tahu betapa banyak bias, distorsi dalam pikiran, sehingga akhirnya menjadi kita jadi salah kaprah, kita jadi sibuk menjadi motivator atau tukang marah-marah dalam rangka untuk meningkatkan performance, padahal kita sendiri lupa adanya sisi mindset itu. Nah, untuk itu, sebagai seorang coach, kita perlu punya 7 skill. Nah, kita lihat yuk skillnya satu persatu. Ini akan kita pelajari nanti di satu-satu, Mbak Anas ya. Satu persatu. Kita akan pelajari di bootcamp tadi, bahwa yang disampaikan Bu Tina, bahwa sebagai seorang leader yang menggunakan teknik coaching, kita perlu punya 7 skill ini. Nomor 1 adalah listening. Listening, mendengarkan, bukan hanya mendengar. Konon nih ya, Bapak Ibu yang perlu ngecek sendiri. Konon banyak leader nggak listening. Lu baru buka mulut, gua udah tahu lu mau ngomong apa. Akhirnya apa? Datang dengan masalah, kita buru-buru motong. Iya, solusinya gini. Iya, solusinya gini. Karena kita motong, akhirnya ngomong jadi males ngomong. Capek deh dengerin Bapak aja solusinya apa. Nah, dari situ akhirnya kita tidak pernah mengembangkan tim kita. Tapi kita hanya mendirect, akhirnya capek sendiri, nggak bisa cuti, nggak bisa ngapa-ngapain. Listening merupakan skill pertama dari coaching, di mana kita akan belajar 1 hari untuk coaching, untuk leader di coaching bootcamp, dan kita listening untuk memahami apa yang terjadi dalam diri seseorang. Listening selain mendengarkan dengan telinga, juga dengan mata, supaya orang itu mau bercerita dan merasa diwongke-wong. Lalu skill yang kedua adalah supporting. Supporting adalah skill bagaimana seseorang merasa disupport. Ketika kita listening, orang itu udah asik nih mau cerita. Dia lagi asik-asik cerita, tiba-tiba kita nyeletuk, masa? Nak jelek nggak sih dimasakin begitu? Kayaknya tuh nggak dipercaya gitu loh. Jadi akhirnya apa? Cerita juga percuma karena bos nggak akan percaya. Nah, dalam hal listening, kita belajar apresiasi orang. Dalam hal supporting, kita belajar membangun rasa aman pada tim kita. Supaya mereka mau mendengarkan. Lalu kemudian, mau mendengarkan, mau bercerita. Lalu kemudian, berikutnya adalah bertanya. Bertanya adalah satu skill untuk mengetahui apa sih yang ada dalam persepsi mereka. Contoh, ada yang bilang, si ini nih tadi kemari tuh. Nah, dia bilang nanti mau meeting. Si ini itu siapa? Mau kemari itu kemana? Mau meeting soal apa? Kita kan nggak ngerti. Nah, biasanya kita main antepin aja tuh. Makanya perlu questioning. Questioning adalah cara bertanya untuk mengetahui apa yang terjadi. Dan berikutnya adalah meta questions. Dan meta questions, Mbak Anas boleh tolong next, adalah cara untuk mengetahui frame of mind seseorang yang tadi saya sampaikan. Betapa pentingnya frame of mind seseorang, dan itulah yang menjadi drive behavior. Itulah yang menjadi leverage point dalam mindset seseorang. Maka kita belajar tentang meta question, skill-nya. Dan berikutnya adalah state management, inducing. Sebagai seorang leader,
Kadang kita capek, kadang kita stres, kadang kita galau, tapi bagaimana kita memanage diri kita dalam rangka mengcoach tim kita, dan termasuk juga inducing, bagaimana mengajak tim kita untuk bekerja sama secara lebih termanage ya. Dan berikutnya, skill yang berikutnya adalah soal feedback. Feedback dalam coaching, kita tidak boleh memberikan solusi terkait mindset ya. Kalau mindset kan nggak ada solusinya. Yang paling tahu solusinya orang itu. Makanya sebagai coach, kita nggak ngajarin. Sebagai mentor, kita boleh ngajarin. Tapi kalau dalam hal disiplin, dalam hal nggak pede, kita nggak punya jawabannya. Yang punya jawaban dia. Nah, untuk itu kita perlu tahu bagaimana cara memberi feedback. Feedback adalah umpan balik. Feedback adalah seperti menjadi cermin buat dia. Teman-teman, kapan terakhir cerminan? Kapan terakhir ngaca? Kalau kita nggak ngaca, kita nggak tahu kalau rambut kita berantakan, nggak tahu kalau ada jerawat gitu ya. Nah, ketika seorang coach mampu memberi feedback seakan-akan adalah cermin, maka tim kita mampu melihat, oh saya salah di sini, oh ada hal yang perlu saya perbaiki. Disitulah kekuatannya salah satunya, dan kemudian receiving feedback. Jangan kaget, as a coach kita juga bisa diprotes oleh klien kita, atau saat kita ngomong kelihatannya dia nggak setuju. Maka bagaimana cara kita menanggapinya? Itu ada di skill yang terakhir, yaitu receiving feedback. Nah, dengan mengetahui ada 7 skill ini yang perlu kita miliki dalam rangka kita mampu ngelit inside out, kita mampu ngelit mereka secara mindset, maka inilah yang akan diajarkan nanti di coaching bootcamp yang 4 hari nanti. So, itu pemaparan dari saya hari ini, Bu Tina. Mudah-mudahan teman-teman dapat insight dari sini. Dan mudah-mudahan juga kita bisa bertemu di bootcamp nanti, 4 hari bareng, ngeriung bareng, belajar sambil diskusi. Dari jam 9 sampai jam 9 malam, bootcamp. Jadi kita ada, ini training, saya bilang bootcamp, dan bermata dua. Satu adalah bagaimana belajar skill untuk coaching orang lain. Tapi yang satunya lagi adalah kita juga di coach. Jadi teman-teman bagi yang butuh di coach, jalan di sini tempatnya juga. Baik, saya serahkan ke Bu Dina. Iya, Bu Pemaparan Mar. saya sudah Jadi, selesai. Terima kasih. terima kasih Bu Mar. Jadi Bapak dan Ibu ya, coaching bootcamp ini akan kita lakukan di 22 sampai 25 April, itu habis Lebaran gitu ya. Dan saya sendiri ya sudah mengikuti sesi ini. Ini bukan promosi gitu ya. Karena salah satu yang paling menarik dari sesi ini kayak tadi Bu Mar bilang, kita juga di coaching. Nah, ketika kita dilakukan atau mendapatkan coaching secara proper oleh expert, kita jadi mengerti juga, oh begini rasanya di coaching. Sehingga pada saat kita akan mengcoaching orang, kita juga tahu. Nah, jadi pertanyaan mendasar ya, apakah ketika kita nanti juga akan mengcoaching, quality yang kita berikan benar-benar quality seorang coach yang baik, pertanyaan yang muncul, apakah kalau keluarga terdekat saya, orang-orang tersayang saya, di coaching dengan cara saya mengcoaching, saya merasa senang, merasa puas. Nah, itu bisa kita jawab ketika kita memang sudah mendalami tentang ilmu coaching itu. Jadi ini silakan Bapak dan Ibu nanti yang memang tertarik untuk mengikuti sesi ini, di situ sudah ada nomor teleponnya, atau bisa juga langsung nanti di grup diinfokan saja, boleh ke saya, boleh ke tim Mbak Desi atau yang lainnya dari IIRC, dan ini harganya kita kasih harga awal gitu. Apa yang kita bahas pagi hari ini hanya sekelumit saja dari topik yang akan kita diskusikan di sana, gitu kan. Sehingga kalau Bapak dan Ibu tertarik ya untuk memperdalam kayak misalnya gimana sih cara merubah mindset seseorang, berapa lama gitu. Nah, kita akan diskusikan lebih dalam di sini gitu kan. Apakah bisa mengcoaching mindset? Nah, kita akan rasakan sebetulnya di sesi ini juga gitu ya. Nah, mungkin itu aja sedikit dari kita. Ini saya lihat Bu Mar udah cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita Baik, bisa mulai bahas baik. karena kita masih ada waktu 10 menit. Nah, ini Oke. bagaimana cara mengetahui frame orang lain dan bagaimana cara mengubahnya?
Karena itu kan based on pengalaman. Nah, tadi sebetulnya adalah salah satunya dengan coaching, dengan bertanya sebetulnya ya. Nah, itu kita kalau nggak bisa tuh nebak-nebak kayak, wah itu kan di dalamnya. Kira-kira dia mikirin apa, nggak bisa. Satu-satunya adalah tanya, dia jawab gitu ya Bu Mar. Dari Bu Mar gimana? Ya, satu-satunya bertanya, dua-duanya adalah listening. Listening, betul. Iya, Dan iya, berikan suasana supporting sehingga dia juga mau iya. mengungkapkan apa yang ada di mindsetnya tadi. Betul. Jadi saat seseorang berbicara, kita dengerin. Yang keluar tuh adalah data dan kemudian frame dia keluar semua tuh. Kalau kita mampu menangkapnya, kita jadi tahu, oh itu yang ada di frame dia. Begitu jawabannya. Terima Betul. kasih. Luar biasa. Ini terus kita nih, sejauh mana Bu Mar efektivitas dari perubahan mindset ketika suatu behavior sudah menjadi habit yang sudah terinternalisasi? Oke, sejauh mana apa? Bertahan Efektivitas. efektivitas. Dan butuh berapa lama sih gitu? Oke, baik. Sejauh mana efektivitasnya adalah sejauh mana orang itu terbuka dan jujur. Ya, that's why kita perlu listening. Ketika kita mendengarkan, kita dapat tuh kata-kata yang dia sampaikan. Dan kalau kita nggak listening, kita memotong-motong terus, dia nggak bisa cerita. Kita nggak dapat data tentang yang ada di kepala dia. Lalu kemudian supporting itu adalah membawa suasana aman sehingga orang itu mau terbuka. Semakin dia terbuka, kita semakin ketemu root cause-nya. Kalau kita ketemu root cause-nya, yaitu frame-nya. Frame itu kan banyak ya frame-nya, tapi yang paling kuat mempengaruhi dia sehingga keluar behavior yang nggak kondusif tadi. Kalau kita ketemu, maka begitu kita ngeklik, wah, bahasa saya ngeklik ya. Begitu kita mendapatkan dan kita ngeklik, maka itu akan permanen jadinya. Maka skill itu yang kita perlukan untuk menemukan frame of mind yang mendasari dia melakukan dan kita mampu mengajak dia mereframe kembali, melihat dari sudut pandang yang berbeda dan kita mampu ngeklik, disitulah efektivitasnya muncul. Betul. Ya, Sehingga memang untuk melakukan itu butuh coaching skill tadi yang 7. ya. Dan pertanyaan Pak Mahmud, apakah Rapo sudah termasuk dalam 7 core ini? Yes, sudah termasuk. Gitu ya. Nah, next pertanyaannya adalah bagaimana cara yang tepat untuk kita menyamakan persepsi terutama dalam pemberian tugas? Apakah dengan melakukan parafrase cukup? Oke, baik. Menariknya dalam coaching tuh kami tidak boleh parafrase. Karena parafrase itu adalah kita mengucapkan dengan persepsi yang berbeda. Mungkin maksudnya Bapak atau Ibu yang bertanya tadi adalah kita menanyakan kembali untuk memastikan dia memahami. Jadi kalau saya nih memberikan satu instruksi kepada seseorang, hati-hati untuk menanya paham, pasti dia akan jawab paham. Ngerti, dia pasti akan jawab ngerti. Jadi kita perlu ngecek bukan dengan yes no question, tapi dengan menanyakan bagaimana menurut dia. Jadi menanyakan dengan open question, ajak dia untuk menceritakan kembali. Entah itu tanya bagaimana menurutmu. Dia cerita, ya disitulah terjadi parafrase, nggak apa-apa. Paling nggak kita tahu, oh dia sudah sepaham dengan kita. Atau yang kedua, kita menanyakan action plan-nya. What next? Apa yang kita perlu lakukan ya menurutmu ya? Nah, kita ngetes nih. Kalau dia mampu menjawab apa yang perlu dilakukan dan sesuai, berarti dia sudah lebih kurang sepaham dengan yang kita maksud. Mudah-mudahan menjawab, Bu Tina. Terima kasih. Mudah-mudahan ya Pak Mitu cukup terjawab dan Bu Keti nih nanya lagi nih. Ada orang yang kejadiannya udah lama, misalnya 10 tahun nih gitu ya. Tapi dia cerita seolah-olah itu masih baru minggu lalu. Apa sih Bu yang terjadi dengan pikiran orang ini? Gitu. So, dia belum move on, Bu Keti. Dia belum move on. Yang jelas dia berada di masa lalu dia. Entah dalam satu case itu aja atau memang dalam banyak hal dia berada di masa lalu. Dan ini bisa dilihat dari bagaimana gerakan dia. Kalau masa lalu suram, maka dia akan was-was karena dia mengira masih suram. Gitu. Kalau masa lalu dia happy, biasanya dia akan happy padahal lagi nggak happy gitu ya, lagi bokek misalnya, tapi dia happy terus. Jangan-jangan dia ingetnya masa lalu. Jadi ada bagus jeleknya juga sih. Yang jelas jawabannya adalah karena dia masih terpenjara dalam pikiran yang masa lalu. Bisa jadi itu sesuatu yang menjadi trauma dia atau sesuatu yang berkesan entah positif ataupun enggak. Itu yang terjadi.
Iya, dan di internal representatif dia selalu memunculkan itu ya, mengulang-ulangnya gitu ya. Nah, itu juga ada modul sebetulnya yang nanti Bapak dan Ibu bisa, nanti kita akan susun juga, ada APG ya. Nah, nanti di situ kita akan banyak juga cerita tentang hal-hal seperti ini, termasuk apa tadi, time lapse, timeline ya Bu, segala macam gitu. Nah, nanti Timeline ya. tunggu aja detail informasinya di sesi berikutnya ya. Kemudian Pak Gangga nih, ini satu pertanyaan terakhir yang saya bacakan Bapak dan Ibu karena waktu kita memang terbatas. Saya ingin bertanya, di organisasi yang saya kelola, semua anggota selalu bergantung dengan saya, tidak aktif dan sangat pasif jika diajak diskusi. Jika tidak saya gerakkan mereka, tidak ada inisiatif nih Bu Mar. Bagaimana caranya agar anggota ini bisa mandiri dan bisa menjalankan organisasi ini tanpa kegantungan dengan satu orang saja gitu. Baik, terima kasih. Mau jawabannya yang sopan atau sopan banget? Sopan dulu, ayo. Kalau organisasi bergantung pada satu orang, maka orang itu adalah Superman atau Superwoman. Dengan kata lain, orang itu memiliki kualifikasi yang super, sementara yang lain terjadi gap yang besar. Gap yang besar, nah ini bagaimana sekarang untuk menutup gap ini? Apakah yang Superman ini perlu turun sedikit, yang di bawah naik, biar ketemu di tengah? Atau apa nih? Karena Superman. Nah, faktor yang kedua juga adalah bahwa tidak ada keberanian dari tim untuk melakukan, sehingga selalu menanyakan pada si Superman ini untuk apapun. Ya, tidak ada keberanian. Nah, kalau memang tidak ada keberanian, maka Superman ini perlu mulai membuka frontnya supaya yang di bawah ini lebih berani untuk menceritakan atau lebih berani untuk mengekspresikan, untuk speak up. Nah, jadi lelah untuk menjadi seorang Superman pastinya, apalagi lelah kalau melihat tidak bisa cuti dan tidak ada regenerasinya. Nah, saatnya untuk Superman, untuk Pak Gangga, untuk mulai melihat apa yang terjadi dan bagaimana untuk menjembatani kesenjangan itu. Ya, jadi mereka tidak aktif, pasif itu apa karena memang sama sekali nggak punya pikiran untuk ikut, atau tidak ada ide sama sekali, atau apa, takut, atau ikuti aja daripada salah. Satu lagi, jangan banyak ngomong nanti banyak kerjaan. Itu udah topik dari zaman dulu ya, tapi ya sering terjadi. Itu sih Pak Gangga, mudah-mudahan menjawab bagaimana untuk membuka dan menjembatani. Pak Gangga galak ya Pak? Atau Pak Gangga terlalu baik sehingga mereka tidak berani menyakiti dan melakukan hal yang aman-aman saja. Jadi penasaran Pak Gangga yang mana ya Bu Ini, Tina? coba Pak Gangga boleh Boleh lihat, apakah memang open galak mic-nya? atau sangar ya Pak? Mohon maaf bercanda ya Pak. Iya. Tapi satu hal yang menarik yang luar biasa juga nih dari Pak Gangga ya, bahwa udah ada awareness Bu, ini situasinya udah nggak kondusif nih kalau bergantung sama saya terus. Nah, dimulai dengan awareness bahwa saya perlu nih untuk bagaimana teman-teman di satu tim itu nggak bergantung dengan saya gitu. Itu good start Pak gitu ya tadi ya Bu Mar. Nah, selanjutnya tinggal kontak aja kita, asik. Saya tetap jualan Bapak dan Ibu ya. Tapi saya yakin Pak Gangga nggak bisa ikut bootcamp itu Bu Tina. Timnya Pak Gangga yang dikirim. Nah, Tinggal Pak dia. Gangga nggak bisa ikut karena apa, dia nggak bisa meninggalkan timnya. Kan timnya Iya, bergantung pada Pak Gangga. betul juga Bu Mar. Atau gini, Pak Gangga ya dengan timnya diajak ngumpul, buka satu batch, kumpul bareng-bareng, kita fasilitasi di situ dengan training dan kita diskusi bareng di situ. Jadi Ya, kalau mereka butuh Pak Gangga ada di satu tempat, gimana Bu Mar? gitu ya, kita pisahkan ya. Kita langsung fact Iya, finding. Ada apa dengan Pak Gangga gitu ya. iya. Nanti judul trainingnya adalah ada apa dengan Pak Pak Gangga Gangga. Bootcamp. Waduh, Pak Gangga mohon maaf jadi bercanda nih Pak Gangga. Aku jadi Izin penasaran Pak, deh. mohon maaf Pak Angga nggak tadi. Kalau saya serius, kalau Bapak butuh untuk kita bukakan satu batch, ngumpul Bapak dengan tim, kita fasilitasi, kita very welcome ya. Oke. Nah, waktunya tepat pukul 12 Bu Mar. Wow, Nah, wah, luar terima kasih biasa. Bapak Ibu atas keaktifannya juga dan
nanti kita ketemu di Leader Insight Forum berikutnya, dan sebelum ke sana saya harap kita bisa ketemu di acara bootcamp ya. Saya balikkan ke tim kita, Mas Eko yang udah siap untuk take over. Silakan Mas Eko. Oke, the map is not the territory. Apa tadi? Saya pikir Mas Eko sudah bisa unmute ternyata secara Oke. sistemik. Nah, silakan Iya. Mas Eko. Terima kasih Coach Tina, Coach Mar. Wah, luar biasa banget untuk sesi hari ini. Boleh berikan reaction jempolnya atau apresiasi aplausnya untuk dua coach yang luar biasa hari ini. Wah, benar-benar 2 jam, 1,5 jam kali ya tadi kita disuguhi dengan ilmu yang luar biasa yang mungkin jarang-jarang nih kita bisa dapetin ilmu seperti ini dari Coach Mar langsung dan juga Coach Tina. Terima kasih banyak Coach Mar. Coach Tina, terima kasih juga kami ucapkan untuk Insightful Leaders yang sudah bergabung, yang sudah berpartisipasi secara aktif selama penyelenggaraan Leaders Insight Forum yang kedua. Jangan lupa nanti kita akan share untuk tadi yang sudah di-spill oleh Bu Mar dan juga Bu Tina terkait dengan coaching bootcamp untuk for leaders. Jadi kami harap untuk leaders yang di sini nanti bisa join, dan nantikan juga untuk Leaders Insight Forum episode 3 di sosial media kami, terutama di Instagram di @iirc.id. Saya Eko Gali Saputro selaku moderator dan atas nama IIRC pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai berjumpa di live episode berikutnya. Selamat siang, terima kasih. Terima Selamat siang, kasih, Bapak terima Ibu. kasih Bu Tina. Terima Terima kasih Bu Terima Mar, Kak kasih. Tina, Mas Eko, terima kasih banyak.